Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader ya. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan secara detail kenapa saya kemarin ya ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang menanyakan kenapa saya tidak entry di sini ya. Perhatikan di sini ada stochastic di bawah sini ya. Nah ini rulesnya udah masuk teman-teman di sini. Oke, ya di sini. Nah terus kenapa saya tidak ambil buy di sini? Saya kok ambil buy-nya menunggu yang di sini ya. Oke, ini. Nah jadi di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Saya nggak sembarangan ambil di sini dan saya memilih ambil di sini. Alasannya itu sebetulnya udah sangat jelas di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, kita balik lagi ke momen pertamanya ya. Saya mengambil momen ini dari re-entry CSAK H4 sini. Oke ya. Perhatikan ini ada candlestick arah kukuh di sini ya. Di sini ada CSAK H4. Nah, ini CSAK H4 ini otomatis harus menjadi momentum di H1. Nah, di sini H1-nya dia menjadi momentum teman-teman ya. Dari sini dia udah menjadi momentum. Nah, selepas H4 CSAK dan H1 menjadi momentum, maka yang kita tunggu adalah membuat extreme buy di sini. Extreme buy di sini ini tidak boleh melebihi dari 1 hari teman-teman. Jadi ketika di sini jadi momentum, nah extreme buy-nya tuh harus hari berikutnya, jangan di hari sininya ya. Kalau di hari sininya udah kurang baik teman-teman, udah akurasinya udah berkurang. Yang paling bagus adalah di hari berikutnya di sini. Jangan lebih dari 1 hari di sini. Nah, oke di sini perhatikan ya. Di sini kenapa saya di M15 ini saya buy-nya di sini. Tidak buy di sini. Walaupun buy di sini kita pasti dapat teman-teman di M15-nya itu ya. Nah, di sini pun kalau teman-teman buy di sini karena stokastiknya udah di bawah, teman-teman dapat di sini. Nah, saya justru memilihnya yang di sini. Alasannya gini ya. Balik lagi ke H4. Nah, tadi seperti udah dijelaskan bahwa di sini CSAK itu harus membuat momentum, sudah ya di H1-nya, dan di sini kita bisa tarik garis Fibo teman-teman. Ya, kita campur aduk aja nih tekniknya ya. Oke, di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke. Kita pasang 0 di sini dan 100 di candlestick arah kukuh sini. Maka zona berikutnya dia akan retrace ke zona 50 sini. Oke ya. Nah, perhatikan di zona 50 sini. Zona 50 sini kita balik lagi ke M15 ya. Ada apa di zona 50 sini? Oke, ya. Perhatikan di sini. Apakah stokastik ini candlestick ini di sini udah ada di zona 50 belum? Belum kan, ya. Jadi candlestick ini walaupun stokastiknya di bawah ya. Walaupun stokastiknya di bawah sini, ini belum ada di zona 50 teman-teman, di zona retracement-nya di sini. Makanya saya di sini nggak ambil, walaupun di sini buy kita dapat teman-teman nih. Kalau kita buy di sini, kita tetap dapat. Ya, coba perhatikan. Ya. Nah. Tuh. Kita buy di sini, ini dapat sekitar 20 pips lebih sampai sini teman-teman ya. Cuma saya nggak ambil karena saya ambil di TP2. Kalau kita misalkan di sini buy di sini kita ambil TP2 itu nggak sampai teman-teman, malah terkena SL di sini ya. Oke. Lalu di sini perhatikan ya, berarti saya nggak ambil di sini karena yang di sini adalah bukan di zona retracement level 50. Itu yang berikutnya. Lalu kalau kita pergi lagi ke H1, bisa teman-teman perhatikan di sini. Samping sebelah kiri sini ada demand zone teman-teman. Ya. Nih. Nah, ini. Di sini ada demand zone. Demand zone ini tepat berada di level 50 sini. Nah, ini alasan saya kenapa saya buy-nya di sini, ya. Oke. Nah, sini. Nah, ekstrim ini dia berada di
stokastik yang kedua teman-teman di sini. Nah ya, oke teman-teman, di break dulu ya bentar ya. Oke, dilanjut ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, kenapa saya tidak ambil momen di stokastik yang sini? Karena alasan pertama, stokastik di sini dia belum berada di zona retracement-nya di level 50 sini ya. Nah, baru di bawah sini stokastik yang kedua ini nih, dia membuat retracement di level 50 sini. Dan kalau kita lihat di H1 ya, perhatikan H1 di sini tepat berada di demand zone rally base rally ya, yang sejajar dengan level 50. Oke, saya hapus dulu semua ya biar lebih mudah. Oke. Jadi balik lagi ke basic BBMA ya teman-teman ya. Manakala time frame pertama itu terjadi CSAK ya, ini CSAK, maka time frame kedua itu yang selalu saya pakai itu harus ekstrim ya. Di H1-nya harus ekstrim. Oke, perhatikan ini. Di MA 510 low ini harus ekstrim ya. Balik lagi ke H1. Oke, nah disinilah terjadinya ekstrim ya. Coba kita lihat posisi ekstrim ini stokastiknya di mana di M15-nya. Nah, stokastik ini terjadinya di sini ekstrimnya. Kalau yang di sini ya, kalau yang di sini ya, oke saya tanda ini. Ini sama-sama stokastik di bawah ya, stokastik di bawah. Coba kita hapus yang ini. Kita lihat di H1 apakah sudah terjadi ekstrim. Nah, kan belum ekstrim ya. Nah, makanya kemarin saya buy-nya di stokastik yang kedua di sini. Jadi itu jawabannya teman-teman ya. Jadi jawabannya saya kenapa buy di sini? Karena di H1-nya di sinilah yang ekstrim. Kalau di mempergunakan supply demand juga di sini ada demand zone-nya di sini ya. Zona demand zone di sini. Pas dia di sini. Oke. Oh, dia pas di sini. Kemudian kalau yang di sini stokastik satunya balik lagi ke M15. Stokastik di sini, candlestick ini belum menyentuh demand zone-nya di sini ya. Jadi harus lebih teliti lagi. Jadi yang kayak begini tuh bukan karena saya paham atau jago atau gimana ya. Ini karena memang time frame keduanya belum ekstrim aja. Kenapa saya ambil di yang kedua? Nah, di sini bukan karena wah Kang Bohel kok nggak ambil yang pertama ya, karena memang belum ekstrim di time frame keduanya. Saya ambil di momen yang keduanya ekstrim di sini. Makanya di sini ambil TP2 saya kemarin kan ya. Ini mungkin teman-teman lihat video yang kemarin ya, video yang hari Sabtu kemarin. Oke, di sini. Nah, saya buy di sini dan saya ambil TP2 di sini, terkena TP2. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Di M15 lupa. Oke, ya. Nah, di sini. Ya sama ya. Nah, saya buy di sini kemarin dan terkena TP2 di sini. Lalu apakah momen-momen seperti ini banyak yang selalu terjebak? Ada teman-teman ya, momen seperti ini banyak membuat jebakan untuk teman-teman ya. Bukan dalam artian buy di yang pertama kita enggak dapat. Di momen yang pertama pun kita dapat teman-teman ya. Cuma ya itu, di momen yang pertama itu kita dapat tapi hanya sedikit. Mana lagi contohnya ini ya. Oke. Ini perhatikan teman-teman ya. Ini momennya sama dengan yang tadi ya. Di sini ada dua momen stokastik di bawah. Nah, ini stokastik pertama, ini stokastik kedua ya. Oke. Nah, apakah kita salah buy di sini? Enggak, teman-teman. Teman-teman buy di sini pun betul ya. Cuma di sini enggak akan sampai TP2 ya. Masalahnya hanya itu. Kalau teman-teman buy di sini ya kan, stokastik di bawah. MA50 berada di atas MA200. Berarti ini uptrend. Nah, ini breakout MA50 teman-teman bisa buy di sini dan terkena take profit di sini ya. Silakan dihitung aja. Dari 88 sampai ke 18 ini 30 pips teman-teman ya. Teman-teman masih dapat 30 pips kalau buy di sini sampai ke sini. Cuma masalahnya dia nggak bakal sampai ke TP2. Nah, kalau teman-teman hold di sini udah pasang SL plus, mungkin terkena SL plus atau terkena SL break even, atau belum, misalkan belum dipindah ya, ini udah pasti terkena SL di sini ya. Oke. Nah, ini di sini baru terjadi di momen yang kedua ya, nih. Nah, ini kan ini paha kiri, paha kanan. Nah, ini di sini ada kepalanya nih ya.
paha kiri, paha kanan, dan ini kepalanya ada di sini. Nah ini ya, yang ngegandul ini kepalanya di sini. Nah ini teman-teman bisa buy di sini. Nah ini yang betulnya di sini buy-nya. Nah perhatikan ya, ini nolnya di sini dan CSAK kita buy di sini, kita pasang di TP2. Nah terkena sampai TP3 malah di sini ya. Kalau kita konsisten di TP2 maka kita akan kena di sini. Balik lagi di sini. Kenapa yang ini sedikit dan kenapa yang ini banyak? Ini pasti hubungannya dengan H1 teman-teman ya. Oke. Kita buang dulu dan kita tandai 2 candlestick ini. Nah ini yang kedua kok jauh dan yang pertama kok di sini sebentar naiknya sedikit ya, hanya sampai TP1. Ini erat kaitannya dengan H1 teman-teman ya. Kita lihat. Nah, perhatikan. H1-nya sudah ekstrim belum di sini? Belum ya. Makanya naiknya sedikit. Beda dengan H1-nya yang ekstrim. Dia naiknya jauh. Beda enggak dengan yang ini? Nah, yang di sini. Saya hapus dulu ya. Oke. Nih. Ini momen yang pertama di sini. Oke. Belum ekstrim. Dan ini momen yang kedua di sini sudah ekstrim. Yang belum ekstrim naiknya sedikit. Tapi stokastiknya sama-sama di bawah ini sama ini. Nah, yang ekstrim dia naik. Coba lihat M15-nya ya. Nih. Tuh. Di sini stokastiknya udah di bawah. Tapi dia naik sedikit. Di sini stokastiknya sama di bawah, dia naik jauh. Karena H1-nya ekstrim sini. Makanya naik. Sama dengan yang ini. Perhatikan. Nah, dia belum ekstrim, naik sedikit. Tapi ketika dia ekstrim, dia terbang ya. Jadi itu permasalahannya teman-teman. Kalau kemarin ada yang bertanya, kok Kang Bohel buy-nya di yang kedua sini, stokastik yang kedua, bukan di yang pertama sini. Nah ini jawabannya ini teman-teman. Karena saya lihat di sini H1-nya belum ekstrim. Yang saya cari adalah H1-nya yang ekstrim. Yang di sini yang H1-nya ekstrim. Yang di sini belum. Walaupun ini dapat hanya sampai TP1, yang ini insya Allah sampai ke TP2. Nah, jadi hal-hal seperti ini tuh bisa dipelajari teman-teman ya. Makanya saya bilang selalu rajin backtest, dan rajin backtest. Nah, contoh ini kenapa saya di sini ambil di sini, bukan ambil yang di sini? Ya karena di sini udah dikasih contoh di belakang ya. Nih di sini udah dikasih contoh. Nah, ketika stokastiknya sama-sama di bawah, dia hanya sedikit, tapi di sini banyak ya karena yang sebelumnya di sini H1-nya dia belum ekstrim dan yang di sini ekstrim. Kemudian terulang lagi di sini. Tuh, ya. Jadi forex itu berulang-ulang teman-teman. Makanya saya selalu sarankan dan bilang lagi, rajin nge-backtest. Sabtu Minggu tuh nge-backtest, Ini mah gimana mau sukses, gimana mau maju. Sabtu Minggu nge-backtestnya cuma 1-2 momen. Nge-backtest itu harus 100 momen ya. 100 momen misalkan Sabtu 50 momen, Minggu 50 momen. Jadi seperti itu caranya. Harus ada pengorbanan waktu ya. Kalau mau belajar betul-betul. Kalau misalkan malas hanya backtestnya 2 momen, 3 momen ya susah. Karena marketnya itu statis. Kayak begini. Yang ini paha kiri paha kanannya dia tidak ada kepalanya. Kan beda sama yang sini. Tuh. Ini paha kiri paha kanan ada kepalanya di sini. Nah itu bedanya kan, tapi momennya sama. H1-nya ekstrim dan tidak ekstrim. Tuh, H1-nya di sini ekstrim dia naik. H1-nya enggak ekstrim, dia naiknya sedikit. Kemudian yang di sini H1-nya enggak ekstrim, naik sedikit. H1-nya ekstrim, dia naiknya banyak. Walaupun sama-sama stokastiknya di bawah. Jadi nanti teman-teman lebih selektif lagi ketika menemukan momen stokastik M15 di bawah misalkan gitu ya. Nah, terus untuk stokastik ada yang bilang lagi, Kang kok itu di M15 juga pakai 40. Nggak masalah ya. Mau 40 ini mau dipakai di H1, mau dipakai di daily, nggak masalah. Asal begitu balik lagi ke M5 tetap harus segini. 40 35. Kalau kita mempergunakan 50 3 15 bisa di M15, di M30 H1, H4 daily itu bisa. Tapi begitu pindah ke M5 itu harus dibalikin ke 40 35. Jadi
saya sebetulnya bosan ganti-ganti itu teman-teman. Makanya kan suka ada bilang, Kang kok ganti lagi, Kang kok ganti lagi. Ya nggak masalah. Mempergunakan 40-35 ini mau sampai time frame atas pun nggak masalah. Cuma kalau kita mempergunakannya 50-3-15, begitu ke M5 kan harus diganti lagi 40-3-10. Jadi saya kebanyakannya pakainya ini 40-3-10. Karena masuk ke semua ya, di M5 pun masuk. Oke. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman ya, itu aja. Jadi tetap belajar, tetap semangat, dan insya Allah pasti bisa. Saya doakan teman-teman semua sukses dalam trading forex-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.